Jalan Sukamaja 10 nomor 5 NAI 06 garis miring 3 garis miring PP.16 garis MKS garis miring 2023. Nomor telepon 082 399 402 488. Judul materi Blood Stars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi gimana kak? Sebelum saya memulai materi buku, ada yang di sini selalu penyimpanan HP-nya full atau pernah? Coba nanti. Banyak sekali. Oke. Baik dari kita. Bertanya kira-kira apa penyebabnya penyimpanan HP itu full? Karena banyak file sama banyak foto-foto dari WA masuk gara-gara unduh sendiri, jadi kayak langsung banyak full sendiri. Kenapa tidak kita hapus misalnya? Ini sekali cuma kita. Kalau begitu kenapa kita kasih pindah saja? Kasih pindah kemana? Nah, pindah ke sini, cloud storage. Ya sebelum itu ada yang tahu apa itu cloud storage? Daripada penyimpanan eksternal atau perangkat eksternal. Saya kasih contoh narasi saya ini. Semisal temanku, mau pinjam flash disk, saya kasih dong. Saya kasih, terus beberapa hari kemudian itu mau sekali berapa hari kemudian ada hal mendesak. Jadi otomatis harus terpakai itu harus terpakai itu penyimpanan eksternal ke flash disk. Jadi saya hubungi temanku, ini ternyata tidak aktif jadi otomatis saya harus ke rumahnya dong. Saya ke rumahnya ini sampai di rumah ternyata foto apa namanya tidur betul. Proses paling rugi di dunia ini kenapa? Karena pertama harus kita di situ hanya ke rumahnya, kedua harus kita takut hubungi ternyata tidur. Ketiga harus kita tenagaku mulai dari hubungi sampai ke rumahnya berbuang-buang selesai tenagaku. Ketiga otomatis habis itu juga waktu terbuang sia-sia begitu. Jadi kenapa penting sekali kita pakai cloud storage daripada penyimpanan eksternal? Dan ada yang masih belum paham ini atau sudah paham sekali ini? Ada yang belum saya kasih ilustrasi lagi sudah menjelaskan. Contohnya, saya kasih ilustrasikan. Ibaratkan ini penyimpanan eksternal. Terus di sebelah kiri kalian yang saya bilang tadi penyimpanan eksternal kita bisa pakai kapan dan di mana saja. Jadi gampang sekali tuh, lebih gampang dipilih daripada pakai penyimpanan eksternal tuh. Ini cloud storage. Terus di sebelah kanan kalian ini kita bisa akses di penyimpanan eksternal melalui device. Device itu bisa komputer, laptop maupun HP. Dan apa saja isinya di penyimpanan eksternal, apa saja yang bisa disimpan di situ. Bisa file audio, dokumen, Excel dan sejenisnya, foto maupun video. Oke? Contoh-contoh cloud storage. Ya. Di logo ini ada yang tahu apa namanya? Apa logonya? Semuanya itu di logonya. Ada itu, saya kasih aja ya. Itu aja tadi. Tujuh dulu, buka sana sini dulu. Saya. Kan kita kan. Sampai yo. Langsung dua itu kak? Iya dong. Langsung dua. Iya. Cantik ini. Dadah dulu. Semua tujuhnya nih, logonya dadah. Baik, dadah 6 saya kurangi.
Lumayan tuh. Lumayan loh. Coba dicoba. Kurang lagi, kurang. Dah 5 baik. Dah 5. Sama yo. Ayo. 5. Ada ukuran baik 4. Sekali ini 4. Sampai bisa. 4 ini. Coba bagi anu saja. Sampai nanti. Oke. Dua biji bagaimana nih? Bagi dua bagi 4 keluar. Oke. Yang pertama yang ada warna hijau sama kuningnya itu Google Drive, yang di sampingnya OneDrive, yang ada tanda panah ke atas itu iCloud, dan Mana ini? ya, Oke. dan satunya itu Dropbox. Yang mana? Ini. Ya. Oke, betul. Yang pertama itu Google Drive, terus yang itu yang gambar di bawah, yang paling ujung, ya itu namanya Google apa itu? Terus yang itu dia bos, terus di bawah itu yang atasnya Dropbox ya, sama apa itu yang itu? Yang mana? Ini. Apa tuh? OneDrive, apakah itu? Apa ini? Ya, terima kasih atas. Ya, itu ya. Ya. Oke. Benar nih tahu tapi ada yang salah di ini. Sobat Resti, oke, saya jelaskan gimana. Yang ini OneDrive, Pertama dengan Google Drive, di sini OneDrive, ini iDrive, sini Dropbox, sini iCloud. Dan yang pakai iCloud sini, itu pasti tahu tahu. Di sini Dropbox ini kan bukan apa tadi bilang? iCloud. Bukan ini iCloud. Terus ini iCloud, oke. Karena sudah berani menjawab, saya kasih kick berdua. Bagaimana? Karena berani menjawab beran. Tepuk tangan. Sejarah Bandung. Sejarah Bandung digital. Sejarah Bandung digital memakai cloud storage. Kenapa Bandung digital memakai cloud storage? Pertama, karena Bandung digital itu karena pertama kita bisa bekerja jarak jauh. Tak mungkin kita dalam satu ruangan kita mulai dari pagi sampai nanti malam kita kerja itu proyek kita harus lagi pulang jadi orang mana pasti. Dan kedua, butuh penyimpanan lebih besar lagi. Karena data-datanya pada itu sudah 300 nih GB. Sekarang jelas. Awal berdirinya Bandung ini kita memakai Google Drive. Sudah tahu kita apa itu Google Drive yang saya jelaskan Kak Nila 2 minggu yang lalu. Di Google Drive itu penyimpanannya sebesar 15 GB. Itu akun tak sendiri kan? Nah, lebih tepatnya ini di awal berdirinya Bandung, kami ini memakai drive biasa. Nah, drive biasa ini kalau mengupload di file-filenya Bandung itu bakal ditanggung di akun tak sendiri, Google Drive tak sendiri. Jadi, nah, di pertengahan tahun 2022 kita sudah memakai drive bersama.
GB. Oke, next. Nah, di menjelang akhir tahun 2023, ini kan dari SMA Belajar IT itu domainnya berasal dari Kemendikbud. Nah, Kemendikbud ini memberitahukan kepada kami bahwa semua pengguna akun belajar IT harus dihapus data-datanya yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Tapi akun pembelajaran berhubung Bandung Digital itu penyimpanannya, sisi penyimpanannya itu tentang proyek-proyek yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, jadi diharuskan itu hapus sih. Jadi pada saat itu belum dapat di cloud storage yang memadai Bandung. Jadi alternatifnya itu kita memakai sebuah komputer yang dijadikan komputer server. Nah, jadi kekurangan komputer servernya itu tidak bisa diakses kapan dan di mana saja. Nah, jadi kalau mau diakses dia harus memakai aplikasi TeamViewer. Nah, di TeamViewer ini fungsinya di TeamViewer ini pakai aplikasi TeamViewer. Nah, fungsinya di TeamViewer ini harus dua-dua aktif antara komputer server dengan pengurus harian yang ingin akses. Kalau misal saya tidak sedia, terus komputer servernya ada di SMA 16, bukan akses di data-datanya Bandung. Tidak bisa akses kalau misal komputer servernya aktif di viewer. Oke? Ya. Jadi mengerti kok. Ada yang tidak mengerti. Nah, di akhir tahun 2023, tepatnya di Desember, itu kami sudah dapat cloud storage yang memadai yaitu OneDrive. Nah, OneDrive dengan Google Drive ini pada dasarnya sama perbedaannya cuma tampilannya lebih menarik. Karena menurutku saya lebih menarik daripada Google Drive tadi. Nah, kedua, di OneDrive ini kami memakai OneDrive Business. Ya, dibagi tahu sudah pasti harganya mahal karena penyimpanan sebesar 5 TB. Yang tadi aku bilang 300 itu penyimpanan yang baru sudah cukup banget ini harganya OneDrive itu karena injinan jadi enggak pembelaannya cuma injinan antara Google Drive yang OneDrive, makanya kenapa pilih OneDrive itu sampai sini. Sebetulnya ada banyak uangnya. Bingung mau cari di mana? Bingung mau habiskan uang kontrak. Ada di nomor rekening juga. Jadi mah. Oke, saya membuka sesi tanya jawab. Saya ingin bertanya. Dari yang bertanya ini. Ada yang mau bertanya?
saya ini bertanya apa kegunaannya peklut yang tadi yang itu 7? Semuanya kegunaannya itu Bukan, itu di atas tadi. kegunaannya peklut. Iya. Nah, kegunaan peklut itu sama semua gitu. Mulai dari OneDrive, Google Drive. Yang beda itu cuma pembuatnya, penciptanya begitu. Dari Masih ada yang mau bertanya? lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bertanya, boleh dijelaskan ulang itu bagaimana sistem kerjanya komputer server? Yang ini toh begini, ada sebuah laptop, anggapnya ini laptop toh dijadikan komputer server. Itu komputer server yang dia kayak semua data-data pandu ada di situ, itu namanya komputer server. Nah, kekurangan komputer server itu tidak bisa diakses di kapan dan di mana saja. Kalau semisal komputernya mau akses harus di komputer servernya, harus di satu komputer. Misal saya mau akses di data-datanya Pandu, tapi bukan di laptopku, di komputer server ini yang dijadikan server itu. Menyertifikat atau tidak nanti dapat di itu adanya komputer server. Ada yang lain? Ini saya mau bertanya, kan seperti yang kita tahu bahwa cloud storage itu berbasis online. Ya. Otomatis banyak file di dalamnya, apakah tidak rusak? Karena biasa ada file lama baru sudah rusak. Cloud storage itu yang bilang tadi, kalau sudah tak bisa kalau ada virusnya, terus aja kesainnya kan? Keselopnya itu bilang ada paling rusak karena virus kan? Karena lama ini. Karena lama. Bukan karena virus. Ada sih. Itu karena takut. Kompres. Baik, saya bantu jelaskan ya supaya tidak salah kaprah, salah persepsi. Jadi memang untuk penggunaan komputer server, saya jawab tadi ya, dari komputer server ya. Jadi ini, kami awalnya menggunakan yang namanya Google Drive, bersama. Tapi dari Kemendikbud
sudah melarang penggunaan itu untuk video-video yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Nah, makanya kami kelimpungan pakai sistem cloud storage yang seperti apa. Kami 2 bulan itu muter-muter cari. Akhirnya kami putuskan kami buat satu server komputer yang penyimpanannya 1 tera. Karena waktu itu Wi-Fi-nya Paku dari awal berdiri sampai sebelum hari itu sudah ada sekitar 300 giga. Makanya kami buat satu komputer server yang penyimpanannya besar. Kami simpan semua di situ. Cuma kekurangannya adalah tidak bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Saya harus ada di depan sini untuk bisa mengaksesnya. Nah, makanya kami TalkPC menggunakan ini TeamViewer. Nah, TeamViewer ini adalah aplikasi yang bisa menghubungkan komputer yang server ini dengan komputer saya yang di belakang tanpa saya harus ada di sini. Jadi saya bisa kontrol ini. Saya bisa kontrol isinya ini. Jadi saya masuk lewat komputer saya bisa lihat semua isi ini. Saya bisa ambil, masukkan ke laptopnya saya tanpa saya colok flash disk, colok SSD, DVD dan sebagainya. Jadi begitu sistem mekanisme kerjanya komputer server. Oke. Ada pertanyaan lagi tadi? Saya baru jelaskan ya. Dia agak kelimpungan karena kenapa? Memang untuk sistem komputer server kami batasi penggunanya waktu itu. Yang cuma menggunakan waktu itu cuma 2. Si Danika ini dengan Bernardus yang materinya pekan lalu tentang videografi. Kenapa saya batasi? Kekurangannya itu adalah kalau anggota kami tangannya gatal, tiba-tiba menghapus, tidak ada backupnya. Tidak ada, makanya saya batasi. Nah, kenapa pemateri kita ada kelimpungan? Bukan karena dia tidak pernah pakai, justru saya melarang kamu jangan pakai. Takutnya tiba-tiba kamu gabut, hapus gitu. Tapi saya tidak kasih tahu ke dia, gini caranya. Tapi untuk eksploitasi lebih langsung, saya batasi karena memang kami hanya menggunakan selama 2 bulan. Makanya yang tahu itu ini dengan Bernardus. Itu begitu mekanisme penggunanya. Sampai pada akhirnya kami menemukan satu cloud storage, yaitu yang sekarang kami pakai. Coba kasih lihat, OneDrive. Ada OneDrive. Nah ini OneDrive ini awalnya cuma berapa kemarin? Awalnya berapa ukurannya? Yang tagisan apa 5? Ya, ini bagi dia. Nah, kami beli yang 5 tera. Harganya ya itulah. Harganya itu berapa? Ya itu. Pokoknya harganya agak mahal lah gitu. Nah, ini 5 tera. Nah, saya lanjut ke pertanyaan yang tadi. Apakah tidak rusak? Baiknya, tidak, pastinya. Paku dari awal berdiri 2021 sampai sekarang filenya masih utuh, tidak rusak. Ya, karena memang dia sistemnya adalah cloud storage. Kecuali di sini nih. Makanya kami menggunakan komputer server yang lama. Kami takut tiba-tiba komputer server itu terkena virus atau mungkin hilang, gitu. Tiba-tiba hilang. Makanya kami sebisa mungkin komputer server itu tidak lama kami gunakan. Makanya kami berusaha beli OneDrive yang harganya agak mahal gitu. Nah, kalau ada pertanyaan tadi apakah rusak? Kayaknya tidak. Untuk sejauh ini tidak, karena kami sudah menggunakannya cukup lama, mulai dari Google Drive bersama sampai OneDrive. Sudah hampir 3 tahun kami berdiri, semua file dari angkatan pertama itu masih ada. Makanya sekarang terhitung sampai hari ini, filenya kami sudah ada 893 GB, sudah hampir 1 tera. Nah, dan foto-foto kalian juga, foto-foto PPDT 1 ketika dia masih seperti kalian, dia masih ada. Ada fotonya dia. Kami simpan semua itu, karena kami memang butuh penyimpanan seperti itu. Terjawab ya, Resti? Dengan tadi terjawab ya, bukan terjawab. Oke, baik. Terima kasih. Saya bantu membantu dia. Bukan berarti dia tidak tahu. Dia tahu, cuma memang saya batasi. Kalau ada pertanyaan tentang komputer server, kasih ke saya. Karena memang dia tidak mendalami lebih jauh. Karena memang di Paku kita tidak boleh sembarang kasih orang sesuatu yang kami anggap itu akan berbahaya untuk menggunakan filenya kami. Nah, makanya yang komputer server kemarin saya percayakan sama dia untuk kelola. Di Istiqomah tidak. Bukan berarti saya tidak percaya sama dia, saya percaya. Cuma gabutnya kadang muncul. Gitu. Kita tidak tahu beberapa pengurus itu. Nah, makanya saya percayakan ke beberapa orang yang kemudian sudah lebih profesional mengelola itu. Oke, aman ya? Oke, baik, saya kembalikan kepada si Ibu Mam. Tapi ada pertanyaan lagi. Baik, izinkan saya bertanya.
itu penyimpanannya yang di OneDrive yang dibeli apakah permanen atau yang ada juga batasnya kayak per bulan gitu? Permanen itu karena sudah diberi kasus dari masyarakat tidak ada yang mempersulit. Saya gitu. Oke. OneDrive baru kami gunakan di awal tahun ini, Januari, dan pengurus juga masih agak kelimpungan menggunakannya. Dilihat saja harga aslinya itu 1.300.000 di Madera, tapi hanya sampai kami gunakan bulan 12 ini, 1 tahun. Ya, saya tidak kasih tahu dia gitu, karena saya tidak mau membebani pengurus dengan harga yang mahal itu. Pokoknya Anda kerja saja, masalah ini saya tanggung untuk hal seperti itu. Ya. Oke, itu hanya kami gunakan sampai Desember. Tetapi apakah bisa dipakai lagi setelah itu? Bisa. Tapi kami bukan beli lagi, kami perpanjang. Tapi kami ganti domainnya ini, bukan lagi yang dipakai. Kami perpanjang lagi untuk 1 tahun berikutnya dengan biaya yang di bawah itu, under 500, di bawah 500.000. Nah, makanya pasti itu banyak pengeluarannya untuk ini. Ini saja sudah 1.300. Tahun depan, bulan November, nanti bulan 11, kami sudah harus menyiapkan lagi, backup lagi data-data ini. Jadi November nanti kami sudah harus siap-siap mengeluarkan lagi biaya sekitar 500.000 untuk perpanjang ini dengan mengganti domainnya lagi. Karena memang jujur saja tidak ada yang beginian bisa tahan lama. Dalam artian seumur hidup bisa dipakai, tidak bisa. Semua pasti ada kekurangannya. Kekurangannya OneDrive ya ada di situ tadi. Tidak bisa dipakai seterusnya. Kalau mau ya pasti perpanjang lagi gitu. Ya tergantung nanti apakah nanti harganya akan naik lagi di atas 500 atau tidak kalau diperpanjang. Oke, ini ya suhunya. Oke, saya kembalikan mungkin dia mau nantang materi pertanyaan. Salah. Satu lagi. Nanti Saya berikan kepada Rizal untuk membacakan kesimpulan dari materi plots. Saya akan membacakan kesimpulan dari saudara Mas Idris Tekoma. Clusters adalah tempat penyimpanan berbasis online yang bisa digunakan di mana saja saat ada jaringan. Awalnya Cluster Pandu menggunakan Google Drive dan sekarang sudah pindah menggunakan OneDrive. Kekurangan menyimpan eksternal itu menggunakan waktu yang lama karena harus mengambil dulu flash disk atau sebagainya. Sedangkan menggunakan cloud storage itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jika file yang disimpan di cloud storage itu bisa dipastikan tidak akan rusak atau hilang. Namun kekurangannya itu kalau OneDrive tadi itu harus diperpanjang setiap tahunnya agar filenya itu tidak hilang. Ya, sekian dari saya. Oke, saya selaku moderator mengembalikan AFC. Oke. Itulah tadi materi pertama yang telah disampaikan oleh Dr. Hijrah Istiqomah. Semoga setiap channel dapat memahami dengan baik materi yang telah diberikan, dan dimohon untuk para candu untuk melanjutkan materi selanjutnya. Dimohon untuk keluar dulu selama 10 menit dan dianjurkan untuk duduk saja di depan kursi.